Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nur. Kali ini saya akan membagikan 4 senjata ampuh bagaimana Anda nanti bisa mempengaruhi orang ya dengan 4 senjata ini. Apa saja senjata ini? Terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan videonya, saran saya Anda menonton sampai selesai. Sekali lagi harus menonton sampai selesai. Ketika Anda memotong videonya tidak sampai selesai, Anda tidak akan mendapatkan pengetahuan apapun dan tidak akan bisa Anda praktekkan. Dan sangat terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Buat Anda yang sudah berkenan dan ingin subscribe, Anda bisa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan terima kasih buat Anda yang sudah ikut pelatihan hipnosis jarak jauh atau yang Anda hanya membeli ebook kitab mahir hipnosis. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Oke teman-teman, sahabat semua, sahabat dari Pondok Hipnotis Indonesia, agar tidak berlama-lama, langsung kita lanjutkan ke materinya. 4 senjata ampuh apa yang bisa kita gunakan agar kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain dengan cara kita mengetahui cara kerja otak manusia. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan kekuatan visual kita. Maksudnya apa? Nah, di situ kita bisa melakukan pengamatan terhadap bahasa tubuh orang, ya, gestur, kemudian mimik muka atau mikroekspresi orang, lalu body language ya, cara jalan dia, cara berbicara dia dan sebagainya. Kita bisa melakukan pengamatan secara visual atau dengan pengamatan indera penglihatan. Nah, ketika kita sudah paham ya dengan memperhitungkan tadi gerakan-gerakan yang tampak di visual kita, di mata kita, maka kita bisa masuk lewat sana ya. Artinya, misalkan kita melihat gerak atau posisi orang tersebut lagi apa nih, lagi duduk. Nah, kita bisa menyamakan dengan membuat yang namanya teknik mirroring misalkan. Dan misalkan ditambah dengan matching ya. Mirroring itu apa? Ya kita kalau orangnya duduk ya kita ikut duduk. Kalau posisinya seperti apa, lagi pegang apa, ketika kita lihat, maka kita bisa menirunya. Artinya mirroring itu kita seperti bercermin ya. Kita gunakan hal tersebut di pelatihan akan saya ajarkan lebih detail caranya. Senjata yang kedua adalah kita menggunakan auditori kita. Ya, kita bisa melihat orang dengan nada bicaranya dia. Maka kita bisa menyamakan nada bicara kita. Kita bisa menggunakan jeda, kita bisa menggunakan intonasi, mana yang pembicaraan yang sekiranya biasa dan butuh penekanan, kita bisa menggunakan jeda dan juga intonasi suara. Kita bisa menggunakan pendengaran kita, ya. Ketika orang berbicara, kita bisa menyimak dengan baik. Jadi kita paham benar apa yang ingin dia sampaikan, sehingga nanti kita kembali mudah untuk menyampaikan informasi lanjutan atau kita bisa memberikan sugesti kepada orang tersebut karena kita paham apa yang dia butuhkan. Oke, itu adalah kemampuan menggunakan senjata yang kedua. Yang ketiga, kita menggunakan yang namanya auditori digital, yaitu kita bisa menyampaikan informasi dengan sangat sederhana kepada orang lain. Namun, informasi tersebut harus didukung dengan data-data yang jelas, data-data yang lengkap ya, misalkan hasil penelitian, hasil survei, hasil jurnal dan lain-lain. Kita masukkan tersebut sehingga orang yang diajak ngomong sama kita, maka dia akan menggunakan otak dia atau logika dia untuk berpikir, oh iya ternyata benar ya. Misalkan saya mengatakan bahwa menurut penelitian di jurnal ya di Amerika sana dari dokter A gitu, beliau melakukan penelitian bahwa ketika orang makan dengan asupan menu seperti ini, maka yang terjadi akan seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh menggunakan auditori digital ya. Orang mendengar perkataan saya dan saya juga bisa menunjukkan datanya. Ini loh jurnalnya, ini loh penelitiannya. Maka data yang sangat akurat ini tidak mungkin akan ditolak oleh orang yang kita ajak bicara. Lalu yang keempat atau yang terakhir, kita bisa menggunakan senjata ini adalah melibatkan emosional ya. Maksudnya apa? Kita ketika mempengaruhi orang lain, kita harus benar-benar
apa yang kita ucapkan ini, apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dirasakan oleh orang tersebut. Ya, jadi benar-benar bisa menggugah emosional orang tersebut. Karena ini rahasianya, ketika orang tersebut bisa ikut larut dalam pembicaraan kita yang melibatkan sisi emosional, artinya kita sudah masuk ke bawah sadar. Karena apa? Emosional itu letaknya apa? Di pikiran bawah sadar, bukan di pikiran sadar. Maka gunakan tadi ketika unsur di depan ya, kita bisa menggunakan dengan visual ya, gerak-gerik, posisi dan lain-lain tadi, ditambah dengan nada bicara dan lain-lain, lalu ditunjang dengan data, dan yang terakhir gunakan emosional kita. Ketika kita menggunakan emosional kita, maka kita akan mudah ditangkap oleh orang yang kita ajak bicara, sehingga orang yang kita ajak bicara bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan. Nah, ketika sama-sama sudah satu frekuensi, sangat mustahil apa yang kita sampaikan ini ditolak oleh orang tersebut. Ya, artinya kita bisa memegang kendali 100% untuk memengaruhi pikiran bawah sadar orang tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, jika Anda ingin lebih mahir, Anda bisa kontak nomor WA dan bisa belajar langsung di pelatihan kelas hipnotis jarak jauh. Sangat terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk, dari Pondok Hipnotis Indonesia Roh Raja Wali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.